dalam konteks ketatanegaraan. Negara kita ini kan negara demokrasi, jadi di atasnya itu berdasarkan atas hukum. Jadi segala sesuatu aspek penyelenggaraan pelaksanaan yang berhubungan dengan negara itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan hubungannya dengan Pancasila sama undang-undang itu, Pancasila adalah sumber hukum dari segala sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu yang paling tinggi tempatnya. Piramida itu kan, jadi Pancasila itu ada yang paling atas karena Pancasila adalah fondasi atau pandangan hidup bagi negara Indonesia. Dan struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, ada yang tahu nggak sih? Dari segi infrastruktur ada legislatif, terus eksekutif dan yudikatif ya. Ada 3. Ya, kemudian Kalau dari segi infrastruktur itu ada parpol, golongan ada kepentingan. golongan kepentingan dan golongan penekanan. Gitu. Kemudian di ketatanegaraan ini kan ada lembaga tertinggi negara. Lembaga tinggi negara yang pertama itu kan ada presiden. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, jadi yang mengatur segala urusan yang ada di negara Indonesia ini adalah presiden. Ya. Kemudian ada DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsinya itu sebagai legislatif kan. Itu fungsi anggaran. Fungsi anggaran dan Fungsi pengawasan. Kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu bertugas sebagai lembaga perwakilan daerah. Jadi khusus daerah ya? Iya, khusus daerah. Jadi ya sebagai perwakilan daerah lah. Kemudian ada Mahkamah Agung. Itu tugasnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman. Jadi itu Ya, hukum. tentang hukum. Iya, itu ada sidang-sidang Mahkamah gitu. Agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu ada yang tahu tugasnya, fungsinya? Kalau Mahkamah Konstitusi itu bertugas sebagai lembaga pengawal konstitusi. Itu ya. Pengawal. Jadi mengawali Mengawali proses hukum itu. Oke. Kemudian ada yang tahu apa lagi nggak? Ada KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Fungsinya itu apa? Berfungsi itu sebagai pengawasan kehakiman. Jadi itu fungsinya itu mengawasi hakim-hakim itu dalam sidang. Iya. Kemudian kan ada Badan Pemeriksa keuangan ya. BPK. Ya, itu berfungsi sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. Kemudian di negara kan juga ada pembagian kekuasaan. Itu kan ada 3. Eksekutif itu ada apa aja? Presiden. Kemudian ada eksekutif, legislatif. Legislatif itu ada Presiden, Ya, DPR dan DPD. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu BPK. bukan kalau BPK itu, kalau yudikatif itu mengatur tentang Mahkamah Agung. kalau BPK itu inspektif. Jadi MA itu masuk di yudikatif. Kalau Ya. yang BPK itu masuk ke BPK itu inspektif. Sekarang jelas kan? ya udah jelas. Oke. Kemudian kan itu ya ada hubungan negara dengan warga negara dan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kan di suatu negara itu kan ada apa ya, penduduk Warga. Ada warga negara. Iya, ada warga negara. Ada yang tahu pengertian warga negara nggak? Warga negara itu adalah orang Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di negara Indonesia. Jadi
semua orang yang masuk di Indonesia itu termasuk warga negara. Ya, berarti warga negara Yang mengakui Asli. pastinya dong. ya yang mengakui. Bukan cuma datang dan Iya. nggak mengakui. Berarti warga negara asli yang maupun asing ya. Iya. Terus kalau penduduk itu Penduduk itu warga Warga. negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. yang menetap. Menetap di Indonesia itu. Kemudian ada kan di suatu negara itu juga ada simbol-simbol Kenegaraan. pemersatu Iya. negara. Kan ada Pastinya ada bendera. bendera Lambang. negara itu ada merah putih. Merah yang artinya berani dan putih artinya suci. Kemudian ada Bahasa negara. bahasa negara yaitu negara bahasa kita Indonesia. Yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian Ada ada lambang negara. lambang negara kita Indonesia itu adalah adalah Garuda Pancasila. Garuda Dengan Pancasila semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda Beda tetapi tetap satu jua. Kemudian Ada lagu kebangsaan. lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Moral bangsa memiliki moral yang baik atau seperti yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila tersebut. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia jika mereka memiliki atau berpedoman pada Pancasila, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang baik atau berdampak positif bagi negara tersebut.